7 rumah warga di Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Api diduga bersumber dari sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya. Permukiman yang kebanyakan terbangun dari kayu dengan cepat dilalap api. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya berdagang. Usai melihat api membesar, warga melaporkan ke posko pemadam. Upaya pemadaman sedikit terhambat lantaran permukiman yang padat. Warga bantu petugas damkar dengan alat seadanya. 7 bangunan, 4 bangun rumah tunggal, 3 bangsalan, 6 pintu. Apa yang berasal dari rumah siapa? Atas nama Bapak Wahab, tadi info dari RT setempat. Api diduga dari apa? Belum tahu. Sementara masih konsleting, berada di lantai 2. Pemilik rumah memang lagi tidak ada di tempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api berhasil dipadamkan selama 1 jam. Polisi selidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hashim Ilyas, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi geng motor lagi-lagi meresahkan warga. Di Medan, Sumatera Utara, seorang remaja dikeroyok anggota geng motor, sementara di Lampung, kelompok geng motor menantang bertarung dengan membuat pengumuman live di media sosial. Aksi penyerangan sekelompok remaja yang diduga anggota geng motor terhadap seorang remaja di kawasan Jalan Perkebunan, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas CCTV. Korban sempat berlari menyelamatkan diri dan meminta bantuan mobil yang melintas. Namun ia tetap terkepung oleh sekelompok orang yang diduga geng motor tersebut. Akibat pengeroyokan ini, korban menderita luka bacokan senjata tajam di bagian kepala dan tangan. Jadi dia udah terkepung. Nah, jadi di pinggir ini dia udah dipukulin, udah dikeroyok sini sampai dia kedorong ke sana, kedorong di sana dia udah dipukul entah dibacok kita nggak tahu karena udah nggak kelihatan dari CCTV. Nggak lama orang ini udah bubar, baru saya keluar. Saya keluar itu pun masih ada orang yang masih mau ngejar dia lagi. Sementara itu, 9 remaja anggota kelompok geng motor anarkis diamankan petugas saat hendak melakukan aksi tawuran dan merusak rumah warga di sekitaran Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung dini hari tadi. Dalam aksinya, para remaja ini menunggu gangster lainnya yang menantang semua orang untuk tawuran dengan membawa berbagai jenis senjata tajam yang disiarkan secara live di media sosial. Aksi tawuran dengan live streaming melalui media Instagram dengan yang akun yang tadi saya sebutkan, PRS02 Lampung menantang semua orang atau kelompok yang untuk berkelahi seperti itu. Apabila ada yang menyanggupi, ada yang merespon, maka mereka akan menentukan lokasi untuk melaksanakan tawuran. Rombongan geng motor tersebut saat ini menjadi tersangka dan terancam 10 tahun kurungan penjara. Dari Medan, Sumatera Utara dan Bandar Lampung, Ahmad Ridwan Nasution, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan roda 2 terjaring razia saat nekat melintasi Jalan Layang Nontol Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Para pelanggar tersebut dikenakan tindakan tegas berupa penilangan, sementara kendaraan yang menggunakan knalpot brong langsung diangkut ke Polres Jakarta Selatan. Ratusan pengendara roda 2 kaget hingga sempat berhenti di tengah Jalan Layang Nontol Kasablanka, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Pasalnya, di ujung jalan aparat gabungan yang menggelar razia telah menunggu kedatangan pengendara roda 2 yang melanggar aturan lalu lintas. Pengendara roda 2 tersebut nekat melanggar lalu lintas dengan melintas Jalan Layang Nontol yang bukan untuk kendaraan roda 2. Tak jarang, jalanan tersebut digunakan untuk kebut-kebutan pada malam hari karena arus lalu lintas yang sepi. Setelah diberikan imbauan dari petugas, para pelanggar ini dikenakan tindakan tegas berupa penilangan. Sementara itu, untuk kendaraan yang menggunakan knalpot brong diangkut ke Polres Jakarta Selatan. Kita melaksanakan operasi cipta kondisi dalam skala besar. Ya, ini tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama di daerah flyover
dari Tebet sampai dengan Kuningan ini. Hal ini didasari dari adanya beberapa informasi dari masyarakat bahwasanya setiap malam ada kegiatan trek-trekan yang membuat bising masyarakat, sehingga kami dari Polres Metro Jakarta Selatan juga bekerjasama dengan Polres Jakarta Pusat, dalam hal ini Polsek Tanah Abang, untuk melakukan pencegahan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran, baik itu antisipasi terkait dengan trek-trekan dan juga membuat kebisingan. Giat gabungan ini dilakukan setiap hari guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Negeri Makassar membantah temuan bunker narkoba di kampus mereka. UNM menyatakan bunker yang ditemukan polisi adalah berangkas kecil di bawah lantai yang tidak diketahui isi dari bunker tersebut. Garis polisi menyilang di depan pintu salah satu ruangan yang berada di samping Sekretariat Mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Garis tersebut terpasang setelah polisi menemukan bunker yang disebut sebagai tempat penyimpanan narkoba. Namun, pihak UNM membantah bunker yang ditemukan polisi dipakai sebagai tempat penyimpanan narkoba. Selain itu, pihak kampus juga menjelaskan bahwa 5 orang yang ditangkap polisi pada saat itu bukan mahasiswa UNM, melainkan alumni dari universitas tersebut. Setelah saya melihat di lokasi, ternyata yang dimaksud bunker itu adalah tidak benar. Jadi yang benar itu adalah berangkas kecil, berangkas yang berada di bawah lantai. Iya, jadi itu anunya. Jadi sebenarnya juga kami keberatan kalau dikatakan bunker ya. Ya, karena pengertian bunker itu adalah bisa sebesar apa. Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan tidak hanya mengungkap bunker berisi 3 kg narkoba, tetapi juga detail jalur transaksi peredaran barang haram itu. Pelaku menyimpan bahkan mengedarkan narkoba dalam lapas dan kampus dengan maksud mengelabui polisi. Kita belum ekspos ya, kita nunggu komen karena lagi kita kejar itu jaringannya. Ada jaringan lapas, jadi pengembangan itu jaringan ke lapas. Saya belum sebutkan lapasnya mana, biar tidak muncul dulu media. Ya. Tapi yang jelas inilah mirisnya kondisi yang kita hadapi. Ya. Di area kampus yang seyognya itu untuk pendidikan, untuk menunjukkan prestasinya di dunia pendidikan, justru dijadikan marketing. Sebagai upaya memberantas narkoba di dalam kampus, polisi meminta peran serta pihak kampus untuk merapatkan barisan dengan mengidentifikasi mahasiswa atau komponen sivitas akademika yang terindikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Musim kemarau membuat sejumlah warga di sejumlah daerah mulai kelangkaan air bersih. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, warga terpaksa antri untuk dapat bantuan air bersih dari BPBD. Sementara di Sika, NTT, warga terpaksa minum air kotor. Warga Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyerbu truk tangki air bersih dari BPBD. Selama 1 bulan terakhir, warga harus berjuang mendapatkan pasokan air bersih. Mulai dari berjalan mencari mata air, hingga membeli ke pedagang air keliling. Pasalnya sumur warga dan sungai tak lagi mengeluarkan air. Truk tangki yang membawa ribuan liter air bersih langsung habis kurang dari 1 jam. Menurut warga, bantuan air bersih dari BPBD hanya akan digunakan untuk memasak dan minum. Udah berapa lama sih Bu nggak ada air bersih di sini? 1 bulan. Kemarin ada, cuma dari PMI ada sekali. 2 kali ini. Jadi kalau kemarau warga sini seperti apa sih susah airnya Bu? Ya susah banget sih, susah banget. Sukanya dikali. Kalau nyuci dikali. Emang kalau ada bantuan itu khusus buat minum. Sementara itu, ratusan warga di Dusun Natarita, Desa Darat Gunung, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terpaksa minum air kotor dan berjalan 2 km untuk dapatkan air dari sumber mata air di wilayah Kubat di perbukitan pinggir kampung. Sudah sampai di lokasi mata air, warga harus mengantri berjam-jam hingga larut malam karena kubangan yang menampung air dari mata air mengalir kecil.
harus dia kotor tuh harus di rumah tuh gayung di rumah baru saring lagi. Oke, ini airnya agak susah ya? Iya. Ini dapat airnya di mana nih? Jalannya jauh ya? Iya, jalan jauh. Ini sejak dulu air ini susah di Natarita ini. Warga kesulitan mendapat air bersih saat kemarau. Jaringan air minum bersih dan instalasi di dusun Natarita yang dibangun menggunakan APBD tahun 2021 sering mengalami kerusakan. Dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Sika NTT, Tim Liputan iNews melaporkan. Muhammad Fajri, pasien obesitas berbobot 300 kg, dirujuk dari RSUD Tangerang ke RSCM Jakarta guna menjalani perawatan intensif. Proses penurunan pasien dari truk damkar berlangsung dramatis karena menggunakan lebih dari 1 forklift. Dengan menggunakan truk milik damkar, Muhammad Fajri, pasien obesitas yang beratnya mencapai 300 kg tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Fajri dirujuk dari RSUD Kota Tangerang untuk mendapatkan perawatan intensif di RSCM. Pasalnya, RSCM memiliki fasilitas dan dokter spesialis yang lebih lengkap. Proses pemindahan Fajri pun berlangsung dramatis dengan penuh kehati-hatian agar Fajri tidak kesakitan. Bahkan petugas damkar dan BPBD harus menggunakan 2 unit forklift. Untuk pemindahannya dengan menggunakan forklift. Harus ada asesmen bagaimana caranya supaya Mas Fajri ini tidak merasa kesakitan karena kondisi kakinya yang sudah sedikit membengkak gitu ya. Jadi Mas Fajri merasa kesakitan untuk kaki yang sebelah kanan. Pihak RSCM akan membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa dokter ahli dan spesialis untuk merawat Fajri. Kondisi seperti ini kan tidak terjadi dalam 1-2 hari ya, pasti bertahun-tahun, sehingga dari tim medis harus mencari tahu ke obesitasnya sudah mempengaruhi organ yang mana saja. Jadi tidak hanya penampilan yang besar seperti itu, tapi organ-organ vital lain terpengaruh atau tidak. Itu yang saya tahu dulu, kita harus periksa fungsinya, kekuatannya. Usai dipindahkan ke RSCM, kondisi Fajri stabil. Tim dokter RSCM juga telah melakukan observasi sebagai tahap awal perawatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.